Pak Friends, nah pada kesempatan kali ini karena bakalan coba bantu jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih yang belum sempat kejawab. Kan banyak tuh di kolom komentar ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Nah pada video kali ini karena akan coba bahas dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah maka dari itu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Lagi jawabin pertanyaan-pertanyaan Po Friends nih, banyak yang nanyain apa sih bedanya kebunku sama Secret Garden kayak gitu. Terus bisa nggak sih kalau beli tiketnya yang kebunku tapi masuk ke Secret Garden kayak gitu, bisa nggak sih Kak? Jadi kita di rumah Gugu ada 2 tempat main, ada yang kebunku sama Secret Garden. Kalau kebunku ini dia konsepnya miniatur rumah, dia konsepnya simple minimalis gitu, dia lebih fokus main untuk ke dogi-doginya. Sedangkan kalau yang Secret Garden dia tuh konsepnya taman-taman, dia lebih ada taman-taman gitu, ada banyak hewan lainnya juga, ada kelinci, burung, bebek, ikan, dia bisa ngasih makan juga. Kalau untuk tiketnya itu masing-masing, jadi tiket kebun khusus kebun, tiket yang Secret Garden khusus Secret Garden. Kalau untuk ambil yang double, dua-duanya itu ambil all access, kita bisa keseluruhan semuanya. Nah, Po Friends, itu tadi ya perbedaan kebunku sama Secret Garden. Nah, kalau misalnya udah beli gelang nih yang kebunku itu nggak bisa ke Secret Garden, jadi pastiin dulu kalian mau kemana. Kalau enggak, kalian juga bisa beli tiket all access di sini. Nah, kalau buat temen-temen yang penasaran nih kayak isi dalamnya kayak gimana sih, terus hewannya apa aja sih, nah kalian bisa banget tonton video Kak Erna yang sebelumnya yang field trip dari kebunku sampai ke Secret Garden. Nah nanti linknya kita taruh di description box ya, jangan lupa ditonton. Nah sekarang kita jalan-jalan yuk ke pet shopnya. Nah Po Friends, kebetulan nih kita kan lagi di sini nih, lihat ada yang lagi lucu-lucu, yang lagi gemas-gemasnya. Nah kita kebetulan ada pertanyaan juga dari teman-teman, boleh nggak sih doginya dibeli, boleh nggak sih kalau di area main doginya dibeli kayak gitu. Nah kita ada yang boleh dibeli tapi nggak semua yang di sini boleh dibeli ya. Kayak kita biasanya yang boleh dibeli itu yang masih puppy, yang masih kecil. Nah kalau yang udah besar di area main kayak gitu nggak bisa dibeli, soalnya mereka kan udah dewasa tuh. Jadi lebih susah diatur nanti sama teman-teman di rumah. Nah kalau yang masih kecil kayak gini dia masih gampang diatur, masih gampang diajarin kayak gitu. Nah biasanya kita yang boleh dibeli itu yang kayak gini, yang masih kecil-kecil, yang masih puppy. Jadi kita bisa ajarin mereka, bisa mulai dari pipis yang benar di mana, pup yang benar, seperti itu. Juga nih pertanyaan nih kayak Po Friends, gimana sih perawatan biar bulunya tetap putih, gimana sih biar ngejaga kayak nggak ada kuning-kuning atau putihnya tetap putih bersih. Nah Po Friends, sebenarnya perawatan untuk dogi putih itu emang beda, jadi mulai dari shampoo-nya, terus ada khusus untuk membersihin tear stain-nya, itu juga ada, jadi beda-beda.
untuk bulu putih biasanya usahain pakai produk putih kayak mulai dari shampoo-nya kayak gitu yang ultra white, jadi biar tetap menjaga bulunya tetap putih bersih. Dan jangan lupa rutin grooming ya, jadi selalu rutin bersihin, mandi itu, jadi jangan sampai 2 minggu sekali, itu terlalu lama, jadi nanti bulunya bisa kusam warnanya, jadi harus sering-sering dimandiin juga. Kalau untuk mandiinnya sendiri kalian bisa 1 minggu sekali, untuk setiap harinya bisa tuh kayak mulai kayak dibersihin pakai tisu basah, lalu dikeringin kayak gitu. Pokoknya usaha untuk perawatan dogi putih itu emang harus ekstra ya Paw Friends. Jangan lupa pakai produk yang tetap menjaga juga, mulai dari shampoo-nya, terus pembersih tear stain-nya itu penting banget buat biar tetap bulunya tetap putih bersih. Nah sekarang Paw Friends kita mau ke Secret Garden, yuk. Nah dari Paw Friends juga ada pertanyaan nih, kalau di rumah Guguk ada sabun tanah nggak? Nah Paw Friends, kalau di rumah Guguk ini kita juga menyediakan nih kayak tanah buat cuci tangan. Jadi buat kita yang muslim, kalau yang misalnya habis main dogi nih, kita juga tetap bisa bersihin. Nih ada pasir cuci tangannya juga, jadi kita bisa sekalian bersihin kalau udah beres main sama dogi-dogi di sini. Jadi tetap bersih. Pakai pasir cuci tangannya, pakai tanah, jangan lupa dibilas pakai air bersih ya. Pertanyaan dari Paw Friends yang nanya kalau bulunya berwarna kayak bukan putih, bisa nggak sih diwarna kayak gitu? Nah lebih jelasnya yuk kita lihat tempat dogi warna-warni yuk. Nah Paw Friends kan banyak yang nanyain tuh, Kak kalau bulunya nggak warna putih bisa nggak diwarna kayak gitu? Nah gimana nih Kak Fitri? Mereka tuh Paw Friends banyak yang nanya tuh kalau doginya nggak warna putih bisa nggak kalau mau diwarna kayak almond, kayak nobi, kayak orange, kayak gini bisa nggak tuh? Nah kebetulan pewarna khusus dogi ini dikhususkan buat warna putih. Jadi biar tetap kelihatan nyala gitu ya. Nah kalau misalkan ke yang berwarna gitu kayaknya kurang deh. Kurang, jadi gini Paw Friends, jadi berarti kalau misalnya dogi kita berwarna tuh kayak red atau apricot atau apa, kalau untuk diwarna sendiri mereka nggak akan nyala di bulunya nih, nggak kayak dogi putih. Kalau putih kan kelihatan banget kayak gini nih. Nah, kayak jadi kalau bisa nggak sih Kak di bleaching kayak gitu? Kalau bleaching bukan diperuntukkan untuk bulu dogi ya, itu untuk rambut kita. Jadi jangan dicoba di bleaching kayak gitu. Teman-teman kalau yang mau pengen nih bulu doginya yang warna putih mau diwarnain, bisa datang langsung ke rumah Guguk ya, bisa appointment dulu. Halo. Lagi bersih-bersih nih. Nah kebetulan nih Ernata kesini mau nanyain, soalnya dari teman-teman Paw Friends ada yang nanyain. Ya. Kalau untuk di sini kan maksud mereka pup kayak gitu, gimana sih cara biar tetap kelihatan bersih sama biar tetap ramah lingkungan kayak gitu? Kalau di sini kita menyediakan WC sendiri. Oh khusus jadi untuk dogi-dogi di sini. Dogi di sini punya WC sendiri. Jadi biar tetap
ramah lingkungan, nggak bau. Betul. Tetap mereka juga tetap bersih. Jadi Betul. kalau mereka pup langsung dibuang ke WC-nya WC sendiri. Oh ya, jadi kita di sini emang menyediakan khusus tempat untuk pembuangan pupnya. Jadi kayak WC lagi. Jadi mereka kalau habis begitu pup langsung dibuang ke sana. Jadi tetap ramah ke lingkungan dan tetap bersih. Seperti itu. Sekarang kita ke bawah yuk. Oh iya, kebetulan nih ada juga pertanyaan nih dari Friends, susu apa sih yang terbaik buat dogi? Nah sebenarnya susu yang terbaik buat dogi itu tetap susu indukannya. Cuman kadang-kadang ada beberapa indukan yang untuk asinya sendiri kurang lancar, jadi cuman ada sedikit, jadi kayak nggak bisa mencukupi. Nah, untuk sebagai solusinya, sebagai gantinya, biasanya untuk guguk-guguk di sini yang masih kecil, yang masih papis, kita suka kasih susu kambing. Harus susu kambing ya, yang fresh. Jadi susu kambing yang fresh itu baik banget buat mencukupi kebutuhan nutrisi si kecil. Nah, itu tadi video Q&A seputar rumah guguk ya. Friends bisa nanya apa aja di kolom komentar nih. Nanti Kak Erna usahain bantu jawab. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.